Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Inspection Daring Produk sebuah jaket. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Anggun Hayu Pawestri dengan NIM 063. Perkenalkan, saya Gazian Nursi dengan NIM terakhir 062. Perkenalkan, saya Serina Putrandayani dengan NIM 065. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 066. Perkenalkan, nama saya Samudra Ulam Kamarullah dengan NIM 064. Oke, untuk selanjutnya yaitu tabel workmanship AGL. Yang pertama sampel size-nya semuanya sama, yaitu 80. Kemudian untuk expected defect, yang pertama produk terdapat mudah termasuk minor dengan quantity 6. Lalu selanjutnya expected defect terdapat lubang termasuk mayor, lalu kuantitinya 1. Dan selanjutnya expected defect-nya benang tidak rapi termasuk mayor, kuantiti 1. Selanjutnya toleransi cacat untuk anak-anak 0,5 cm dan untuk dewasa kurang dari 2,5 cm untuk bagian luar pakaian dan 10 cm untuk bagian dalam pakaian, termasuk minor dengan kuantiti 7. Lalu untuk selanjutnya expected defect terlihat kas lem dengan jarak pandang 1 meter dan kelebihan lem terlihat keluar dari area pengeleman, termasuk mayor dengan kuantiti 1. Lalu untuk yang terakhir expected defect, ada jahitan yang tidak sempurna dan terdapat sisa benang di bagian bawah, termasuk mayor dengan kuantiti 2. Lalu yang selanjutnya yaitu measurement AGL atau pengukuran AGL. Jumlah kecacatan yang ditemukan yaitu 20, kemudian penerimaan maksimalnya ada 2. Lalu jumlah barang yang terinspeksi sebanyak 20. Kemudian diambil contoh pada kolom panjang lengan jaket pada tabel dengan toleransi minimal kekurangan panjang yaitu 1 cm dan toleransi maksimal kelebihan panjang yaitu 1 cm dan memiliki spesifikasi size panjang yaitu 77 cm. Dan pada sampel pertama ditemukan kekurangan panjang pada jaket yaitu 0,5 cm sehingga total panjang jaket adalah 76,5 dan berarti jaket masih bisa ditoleransi kekurangannya atau masih bisa diterima oleh pihak inspektor untuk diloloskan dari proses inspeksi. Lalu pada kolom yang berwarna kuning pada tabel tersebut berarti sampel tidak lolos standar toleransi ukuran yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kuantitas produk jadi, yang pertama jumlah selesai dan telah dikemas serta tersedia telah terpenuhi sesuai dengan pesanan. Kemudian jumlah yang telah selesai diproduksi tetapi tidak di packing sebanyak 200 piece. Jumlah produksi yang semi selesai produksi sebanyak 0 piece. Kapasitas produksi pesanan harian dari pabrik setiap harinya sebanyak 50 piece. Estimasi kapasitas produk yang sudah diinspeksi setiap harinya 40 piece. Tanggal penyelesaian pesanan yang diharapkan menurut pabrik yaitu Juni tanggal sekian tahun sekian. Oke, selanjutnya style atau construction, kesesuaian bentuk produk yang diorder sama dengan sampel bentuk yang diinspeksi. Selanjutnya ada produk color, kesesuaian warna produk yang diorder sama dengan sampel warna yang diinspeksi. Lalu selanjutnya ada artwork atau label. Kesesuaian dimensi harus memiliki diameter 3 cm. Kesesuaian desain produk yang diorder sama dengan sampel desain yang disetujui. Kesesuaian ukuran produk harus sesuai dengan ukuran produk yang sudah ditentukan. Kesesuaian kualitas produk yang diorder sama dengan sampel kualitas yang disetujui. Kesesuaian pengejaan font brand yang diorder sama dengan sampel pengejaan font brand yang disetujui. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai packing dan juga packaging. Yang pertama yaitu unit packing. Yang pertama di sini ada pesanan klien yaitu satu kemasan untuk satu barang dengan barcode dan juga stiker di dalamnya. Yang kedua yaitu terdapat lubang pada kemasan untuk menjaga kelembapan produk yang ada di dalamnya.
Di dalam kemasan tidak terdapat silika gel, tetapi silika gel tersebut diganti dengan tisu paper. Untuk mengemas pakaian digunakan silet yang terbuat dari adhesif dari packing tersebut. Permintaan klien sendiri, klien meminta 20 piece untuk satu kartonnya. Yang kedua yaitu ada inner packing atau packing dari dalam. Jadi untuk inner packing sendiri ini klien meminta 25 piece untuk satu kartonnya. Yang ketiga yaitu packing dari luar atau outer packing. Jadi untuk outer packingnya per karton itu berisi 25 piece dengan bantalan di atas dan juga di bawah pada produknya. Seperti terlihat pada gambar, di situ ada overall view of karton. Jadi terlihat untuk semua view atau terlihat pada semua sisi. Yang kedua adalah without staples, jadi tanpa ada staples. Yang ketiga yaitu open view of karton, jadi ketika karton itu dibuka seperti apa, dan juga inside karton adalah di dalam karton itu sendiri. Yang keempat ada dimensi kardus. Untuk dimensi kardusnya sendiri yaitu 61 x 45 x 46,5 cm. Dan seperti yang terlihat pada gambar, menggunakan double wall karton atau menggunakan karton yang double. Untuk berat kardusnya sendiri, klien ada permintaan khusus yaitu untuk 1 kilonya itu sama dengan 2,2 lbs atau 1 lb-nya itu sama dengan 0,45 kg. Yang selanjutnya adalah shipping marks. Pada shipping marks ini, karton depan itu dengan permintaan klien harus menyertakan sebuah barcode stiker yang nantinya bisa di-scan. Sedangkan pada karton sisi samping tidak ada spesifikasi khusus dari permintaan klien itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang test and special requirement, di mana yang pertama yaitu pemeriksaan jenis karton. Di sini telah terpenuhi karena telah sesuai dengan ketentuan yang ada, di mana dalam satu karton terdapat setidaknya 25 pieces jaket. Untuk yang kedua yaitu sampling size test telah terpenuhi, di mana inspection diperbolehkan untuk memeriksa sampel, di mana dalam jenis ini memeriksa terkait kondisi barang telah sesuai atau belum dengan apa yang telah dipesankan sebelum dimasukkan kembali ke dalam karton. Yang ketiga ada karton drop test, di mana ini telah terpenuhi dan telah teruji dengan memeriksa ketahanan jenis karton. Dalam hal ini, inspektor melakukan pengetesan berupa pelemparan sebuah karton ke lantai untuk memastikan bahwa karton tersebut tahan banting. Kemudian yang keempat ada match packing info, di mana jenis tes ini telah terpenuhi dan lolos, yang diverifikasi informasi produk unit sama dengan informasi produk yang ada di karton. Setiap karton tentu saja pasti ada identitas atau keterangan bahwa di dalamnya terdapat barang apa dan jumlah berapa. Dalam hal ini, inspektor akan memastikan bahwa barang di dalamnya telah sesuai isinya dan juga jenisnya. Yang kelima ada needle damage checks, di mana inspektor melakukan pengecekan terhadap ketahanan barang atau jaket tersebut dengan melakukan penarikan pada sebuah jaketnya untuk memastikan bahwa jaket tersebut aman untuk jangka panjang. Yang selanjutnya ada zipper test, di mana hal ini telah terpenuhi dan lolos uji klasifikasi, yaitu memeriksa resleting apakah sudah berfungsi dengan baik dengan menaik turunkan resleting. Yang ketujuh ada button check, yaitu memeriksa tentang kancing yang ada dalam sebuah jaket tersebut, apakah berfungsi atau tidak. Dan yang kedelapan ada pocket or holder check. Ini juga telah terpenuhi, yaitu memeriksa apakah kantong yang dibuat telah sesuai dan apakah ada kecacatan atau tidak. Intinya sesuai dengan spesifikasi sampel. Yang kesembilan ada model fitting check. Ini tidak terpenuhi karena tidak ada model dalam pengepasan jaket sehingga perusahaan hanya mengira-ngira saja ukurannya. Yang 10 ada fabric weight test.
tidak terpenuhi atau tidak lolos pengecekan karena tidak adanya GSM cutter. Yang ke-11 ada fatigue test. Ini terpenuhi di mana produk jaket yang telah digunakan tetap berfungsi secara normal dan tidak berubah bentuk setelah pencucian. Yang ke-12 ada odor check. Di sini juga telah terpenuhi di mana produk tersebut tidak berbau, tidak berbahaya apabila digunakan oleh konsumen nantinya. Yang ketiga ada rubbing test. Hal ini inspektur melakukan pengetesan dengan melakukan gosokan kepada jaket untuk memastikan bahwa jika ada goresan, jaket tersebut tahan dan tidak mudah pudar warnanya. Kemudian yang ke-14 ada stain strike test, di mana juga inspektur melakukan penarikan terhadap jaket untuk melihat jahitan pada produk jaket apakah mudah putus atau tidak. Yang ke-15 ada color specification check. Di sini inspektur melakukan pengecekan atau membandingkan antara dua buah produk jaket. Yang pertama yang telah teruji dan yang kedua yang sedang diuji, di mana warna yang sedang diuji itu harus sama dengan produk jaket yang telah disetujui. Yang ke-16 ada adhesive test, di mana juga telah terpenuhi memeriksa ketahanan bahan pada jaket. Yang ke-17 ada metal atau needle detection check. Ini tidak dipenuhi karena tidak ada mesin pendeteksi logam pada pabrik. Yang ke-18 ada color shading check. Ini terpenuhi di mana inspektur memeriksa kesamaan warna antara sampel dan juga produk yang jadi. Untuk yang ke-19 ada quantity and assortment check per package. Ini telah teruji di mana memeriksa kuantitas dan jenis pada setiap karton. Untuk yang ke-20 barcode scanning test, ini juga sudah terpenuhi seperti memeriksa barcode pada sebuah kardus, di mana kardus tersebut tertera barcode yang berisi tentang apa saja yang di dalamnya, apakah sesuai dengan spesifikasi yang dapat dipindai. Yang ke-21 ada approval sample comparison, telah terpenuhi juga di mana memeriksa kecocokan antara dimensi bentuk jaket satu dengan jaket yang lain. Selain itu juga memeriksa terkait tentang gaya atau warna terhadap sampel. Yang ke-22 ada stitch density check, di mana juga telah terpenuhi memeriksa jahitan pada sebuah produk. Inspektor sendiri melakukan pemeriksaan dengan mengukur ulang jaket mulai dari panjang resleting, kemudian panjang lengan dan sebagainya. Yang ke-23 ada symmetry check. Ini juga telah terpenuhi, yaitu memeriksa apakah produk tersebut simetris ketika dilipat atau tidak. Yang ke-24 terdapat label check. Ini juga telah terpenuhi, yaitu memeriksa apakah label yang ditentukan telah terlampir pada produk atau belum. Yang ke-25 ada weight check, yaitu memeriksa terkait berat produk tersebut. Di sini tidak terpenuhi atau tidak lolos karena pada hasil pemeriksaan berat produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kemudian yang ke-26 ada ironing, washing, and treatment check, telah terpenuhi. Di sini memeriksa terkait apakah produk jaket tersebut dapat disetrika dan dicuci sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Dan yang terakhir ada stuffing check. Di sini juga telah terpenuhi, yaitu memeriksa terkait isi bagian dari dalam jaket apakah bersih, kering, dan juga tidak mengandung benda asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.